Halo semuanya, saya Sufi. Dan saya Zaidan. Hari ini kami akan membedah isu pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau kecil melalui komik One Piece jilid 61-80 dari chapter 602-806. Untuk merangkum seluruh cerita, berikut adalah resume 5W1H kami. Wu, kelompok topi jerami, kerajaan Ryugu, Caesar Clown, dan suku Tontata. What? Konflik pemanfaatan ruang bawah laut dan eksploitasi pulau-pulau kecil. Where, pulau manusia ikan, pulau Punk Hazard, dan pulau Greenbit. When? Era baru bajak laut setelah time skip 2 tahun. Why, terjadi akibat kegagalan tata kelola, segregasi sosial spasial, serta pengabaian daya dukung lingkungan. How? Penyelesaian dilakukan melalui pemulihan kelembagaan wilayah dan penghentian pencemaran ekosistem. Kita masuk ke studi kasus pertama, Pulau Manusia Ikan di jilid 61-66. Nah, di sini wilayah bawah laut ini sangat bergantung pada Sunlight Tree Eve sebagai penyedia oksigen dan cahaya. Namun terdapat masalah besar berupa segregasi spasial di Fishman District, sebuah kawasan kumuh terisolasi yang memicu konflik sosial ekonomi. Secara teoritis, ini berkaitan dengan konsep ecosystem services dan coastal livelihood. Jika ditarik ke kasus nyata di Indonesia, fenomena ini sangat mirip dengan konflik tata ruang di Labuan Bajo. Di sana, penataan ruang yang terlalu fokus pada pariwisata premium seringkali meminggirkan ruang hidup nelayan tradisional ke wilayah pinggiran yang berpotensi memicu ketimpangan sosial spasial. Selanjutnya, studi kasus 2 Pulau Punk Hazard jilid 67-70. Pulau kecil ini mengalami kehancuran total setelah ruang darat dan lautnya dieksploitasi secara ilegal oleh Caesar Clown untuk industri senjata kimia, hingga mengubah iklim pulau menjadi ekstrim dan meracuni perairan sekitarnya. Kejadian ini melanggar teori Environmental Carrying Capacity atau daya dukung lingkungan dalam perencanaan wilayah. Di dunia nyata, kasus ini serupa dengan pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri atau pertambangan di Pulau Obi, Maluku Utara. Sebagai pulau kecil yang rentan, limbah yang tidak terkendali langsung merusak ekosistem pesisir dan menghancurkan ruang tangkap nelayan lokal. Terakhir, studi kasus ketiga, Pulau Greenbit di Dressrosa pada jilid 71-80. Greenbit adalah pulau kecil terisolasi yang dihuni oleh suku asli Tontata. Aksesibilitasnya terputus oleh habitat alamiah yang berbahaya pada kawasan ikan petarung. Namun, ruang bawah tanahnya justru dieksploitasi secara rahasia oleh Don Quixote do Flamingo untuk pabrik ilegal. Ini mencerminkan tantangan small island governance dan perlindungan kawasan konservasi. Kasus nyatanya di Indonesia adalah perlindungan pulau-pulau kecil di Kepulauan Wakatobi atau Raja Ampat. Pulau-pulau terpencil yang kaya akan keanekaragaman hayati seringkali rentan terhadap eksploitasi ilegal pihak luar jika sistem pengawasan zonasi dan perlindungan masyarakat adatnya lemah. Dari ketiga kasus dalam 20 jilid komik ini, lesson learned yang bisa kita ambil sebagai planner adalah perencanaan ruang laut dan pulau kecil wajib mengedepankan prinsip inklusivitas agar tidak mencapai segregasi sosial. Selain itu, penegakan hukum terhadap zonasi dan batas daya dukung lingkungan adalah harga mati demi menjaga keberlanjutan ekonomi dan ekologi masyarakat pesisir. Saya Zaidan. Dan saya Sufi, terima kasih dan sampai jumpa.